Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Astuti, nomor urut 27, NIM 195211039, kelas MBS 5B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Yang pertama yaitu mencari penilaian persediaan. Adapun soalnya yaitu data biaya produk PT Murni, jumlah unit persediaan awal sebesar 0, jumlah unit produksi 10.000, jumlah unit yang dijual. Yang pertama yaitu mencari penilaian persediaan. Adapun soalnya yaitu data biaya produk PT Murni, jumlah unit persediaan awal sebesar 0, jumlah unit produksi 10.000, jumlah unit yang dijual 300 per unit sama dengan 8.000. Kemudian biaya variabel per unitnya, BB-nya yaitu 50, BTKL sebesar 100, BOP variabel 50. Kemudian biaya tetap, BOP tetap per unit yang diproduksi sebesar 25, pemasaran dan administrasi tetap sebesar 100.000. Perhitungan biaya per unit persediaan untuk kedua metode. Yang pertama yaitu metode PBV. Yang pertama ada BBB sebesar 50, BTKL sebesar 100, BOP variabel sebesar 50, lalu dijumlahkan menjadi 200. Kemudian di metode PBP, BBB sebesar 50, BTKL sebesar 100, BOP variabel sebesar 50, kemudian ada BOP tetap sebesar 25, lalu dijumlahkan menjadi 225. Tidak ada persediaan awal di PT Murni, maka jumlah unit persediaan akhirnya yaitu jumlah unit produksi sebesar 10.000, jumlah unit terjual sebesar 8.000. Kemudian didapatkan jumlah unit persediaan akhir sebesar 2.000 unit. Selanjutnya yaitu metode PBV. Cara mencarinya yaitu biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit persediaan akhir, didapatkan 400.000. Kemudian metode PBP yaitu biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit persediaan akhir, mendapatkan 450.000. Selanjutnya yaitu mencari laporan laba rugi menggunakan metode penentuan biaya variabel. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencari penjualan. Adapun rumus untuk mencari penjualan yaitu harga jual per unit dikali unit penjualan. Di sini harga jual per unitnya yaitu 300 dikali jumlah unit atau unit penjualan yaitu 8.000, didapatkan 2.400.000. Kemudian dikurangkan dengan harga pokok penjualan variabel. Untuk mencari harga pokok penjualan variabel adalah biaya per unit dikalikan jumlah unit yang dijual yaitu 200 dikali 8.000, mendapatkan 1.600.000. Kemudian didapatkan margin kontribusi total sebesar 800.000. Kemudian masuk ke biaya tetap total. Dilihat dari data biaya produk PT Murni, BOP tetapnya yaitu 250. Kemudian biaya pemasaran dan administrasi tetapnya sebesar 100. Kemudian dijumlahkan mendapatkan biaya tetap total sebesar 350. Untuk mendapatkan laba operasi, maka margin kontribusi total dikurang biaya tetap total, yaitu 800.000 dikurang 350.000. Kemudian mendapatkan laba operasi sebesar 450.000. Yang pertama, kita mencari penjualan. Sama, yaitu harga jual per unit dikali unit penjualan, mendapatkan 2.400.000. Kemudian harga pokok penjualan mendapatkan 1.800.000 dikurangkan
untuk mendapatkan laba kotor sebesar 600.000. Kemudian biaya pemasaran dan administrasi tetap sebesar 100.000. Kemudian mendapatkan laba operasi sebesar 500.000. Selanjutnya untuk hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Di sini ada keterangan apabila unit produksi lebih kecil daripada unit penjualan, maka laba operasi metode PBP lebih kecil daripada metode PBV. Yang kedua, apabila unit produksi lebih besar daripada unit penjualan, maka laba operasi metode PBP lebih besar daripada metode PBV. Yang ketiga, apabila unit produksi sama dengan unit penjualan, maka laba operasi metode PBP sama dengan metode PBV. Sudah terdapat data dari PT Doremi tahun 2018, 2019, dan 2020. Langsung saja kita menghitung laporan laba rugi metode PBV. V berarti variabel. Yang pertama itu penjualan. Untuk mencari penjualan yaitu harga jual per unit dikali unit penjualan. Harga jual per unitnya 10 dikali unit penjualan tahun 2018 150.000 didapatkan 1.500.000. Kemudian 2019 harga jual per unitnya 10 dikalikan dengan unit penjualan tahun 2019 sebesar 100.000, kemudian mendapatkan sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya tahun 2020 harga jual per unitnya sebesar 10 dikalikan unit penjualan 2020 sebesar 200.000, maka diperoleh 2 juta rupiah. Selanjutnya mencari HPP variabel. Untuk mencari HPP variabel, kita lihat persediaan awal. Di tahun 2018 dan 2019 tidak ada persediaan awal, tapi di tahun 2020 terdapat 300.000. Kemudian harga pokok produksi variabel tahun 2018 sebesar 900.000. Barang tersedia untuk dijual sebesar 900.000. Maka HPP variabelnya sebesar 900.000. Kemudian 2019 harga pokok produksi variabel sebesar 900.000. Barang tersedia untuk dijual sebesar 900.000 dan persediaan akhirnya sebesar 300.000. Maka HPP variabelnya 900 dikurang 300 jadi 600.000. Tahun 2020 harga pokok produksi variabel 900.000, barang tersedia untuk dijual 1.200.000. Kemudian HPP variabelnya 1.200.000. Biaya pemasaran, administrasi, dan umum variabel pada tahun 2018 sebesar 37.500, mendapatkan margin kontribusi total sebesar 562.500. Untuk 2019, biaya pemasaran, administrasi, dan umum variabel sebesar 25.000. Kemudian mendapatkan margin kontribusi total sebesar 375.000. Dan pada tahun 2020, biaya pemasaran, administrasi, dan umum variabel sebesar 50.000. Maka HPP variabel dikurang biaya pemasaran, administrasi, dan umum variabel pada tahun 2020 sebesar 750.000. Kemudian biaya tetap total BOP tetapnya tahun 2018 sebesar 150.000. Kemudian BOP pemasaran, administrasi, dan umum tetap sebesar 50.000. Kemudian mendapatkan laba operasi sebesar 362.500. Pada tahun 2019 BOP tetapnya sebesar 150.000, BOP pemasaran, administrasi
dan umum tetap sebesar 50.000, maka diperoleh laba operasi sebesar 175.000. Pada tahun 2020, BOP tetapnya sebesar 150.000, BOP pemasaran dan administrasi umum tetap sebesar 50.000, maka diperoleh laba operasi tahun 2020 sebesar 550.000. Selanjutnya, laporan laba rugi menggunakan metode PBP. Untuk mencari penjualan, yaitu harga jual per unit dikali unit penjualan tahun 2018 sebesar 1.500.000, 2019 sebesar 1 juta, dan 2020 sebesar 2 juta. Kemudian untuk mencari HPP, persediaan awal itu hanya ada di tahun 2020 sebesar 350.000. Harga pokok produksi di tahun 2018 sebesar 1.050.000 dan 2019 1.050.000, kemudian tahun 2020 1.050.000, yaitu biaya produksi per unit dikali unit penjualan. Kemudian barang tersedia dijual sebesar 1.050.000 pada tahun 2018 dan 1.050.000 pada tahun 2019, lalu sebesar 1.400.000 di tahun 2020. Kemudian persediaan akhirnya hanya ada di tahun 2019 sebesar 350. Lalu didapatkan HPP 2018 sebesar 1.050.000, tahun 2019 sebesar 700.000, dan tahun 2020 sebesar 1.400.000. Lalu didapatkan laba kotor total 2018 sebesar 450.000, 2019 sebesar 300.000, dan 600.000 di tahun 2020. Kemudian biaya pemasaran dan administrasi umum di tahun 2018 87.500. Jadi untuk memperoleh laba operasi yaitu laba kotor total dikurang biaya pemasaran dan umum. 450.000 dikurang 87.500 mendapatkan laba operasi sebesar 362.500 di tahun 2018. 2019 laba kotornya sebesar 300, kemudian biaya pemasaran, administrasi dan umum sebesar 75.000, kemudian didapatkan laba operasi sebesar 225.000. Tahun 2020 laba kotor total sebesar 600.000, biaya pemasaran, administrasi dan umum sebesar 100.000, kemudian mendapatkan laba operasi sebesar 500.000. Pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut. Laba operasi metode PBP pada tahun 2018 sebesar 362.500, 2019 sebesar 225.000, dan 2020 sebesar 500.000. Kemudian laba operasi metode penentuan biaya variabel atau PBV di tahun 2018 sebesar 362.500, 2019 sebesar 175.000, dan di tahun 2020 sebesar 550.000. Kemudian didapatkan perbedaan di tahun 2018 itu tidak ada, kemudian 2019 sebesar 50.000 dan 2020 sebesar 50.000. Penjelasan, kemudian unit produksi di tahun 2018 sebesar 150.000, 2019 150.000, dan 2020 150.000. Unit penjualan di tahun 2018 sebesar 150.000, 2019 sebesar 100.000, dan 2020 sebesar 200.000. Terdapat perubahan dalam persediaan. 2019 50.000 dan 2020 50.000. Kemudian 2018 itu tidak ada arus BOP.
2019 terdapat arus BOP masuk sebesar 50.000 dan 2020 terdapat arus BOP keluar sebesar 50.000. Selanjutnya, metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Yang pertama, jika peningkatan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba akan meningkat. Yang kedua, jika penurunan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba akan menurun. Yang ketiga, jika tidak terjadi perubahan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba juga tidak berubah. Produk per unit menurut metode BBV adalah 100 untuk masing-masing tahun. Jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif BOP tetap, biaya produk menurut metode PBP adalah sebesar yang ditanyakan biaya produk maka dihitung biaya produksi dengan cara mengalihkan biaya manufaktur variabel per unit dikali BOP tetap, kemudian dibagi unit produksi, mendapatkan 20. Kemudian tahun 2020 sama, mendapatkan 30. Laporan laba rugi dengan metode PBV yang pertama yaitu penjualan. Adapun rumus untuk mencari penjualan yaitu harga jual per unit dikali unit penjualan. 2019 mendapatkan 125.000 dan 250.000 di tahun 2020, dikurangi biaya variabel total. Harga pokok penjualan di tahun 2019 sebesar 50.000 dan 2020 sebesar 100.000. Kemudian dikurangkan mendapatkan 75.000 di tahun 2019 dan 150.000 di tahun 2020. Kemudian dikurangkan dengan biaya tetap total. BOP tetap pada tahun 2019 sebesar 100.000 dan BOP tetap di tahun 2020 sebesar 100.000. Maka diperoleh laba rugi atau laba operasi sebesar 25.000 di tahun 2019 dan 50.000 di tahun 2020. Kemudian laporan laba rugi dengan metode PBP. Penjualan sebesar 125.000 di tahun 2019 dan 250.000 di tahun 2020. Dikurang HPP tahun 2019 sebesar 100.000 dan 2020 sebesar 250.000. Kemudian didapatkan laba operasi sebesar 25.000 di tahun 2019 dan 0 di tahun 2020. Jika Anda seorang manajer, pendekatan laba apakah yang Anda pilih? Jawabannya PBV, karena metode ini mampu membuktikan adanya kenaikan laba, sedangkan untuk PBV gagal untuk membuktikan adanya kenaikan laba.